Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wina Yulianti, SSI MSI, sebagai salah satu dosen di Sekolah Vokasi IPB University dengan PDPD Prodi Analisis Kimia. Selama bergabung di Prodi Analisis Kimia, saya sudah mengampu beberapa mata kuliah, yaitu Kimia Fundamental, Keselamatan Kerja Laboratorium, Manajemen Laboratorium, Kimia Anorganik, dan metode preparasi pemisahan kimia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rencana perkuliahan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keselamatan Kerja Laboratorium. Mata kuliah Keselamatan Kerja Laboratorium dengan kode CHM 1101 merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh Prodi Analisis Kimia dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS kuliah dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini termasuk ke dalam bidang kajian Good Laboratory Practice yang mendukung tercapainya Expected Learning Outcome atau capaian pembelajaran lulusan ELO atau CPL dengan profil lulusan analisis kimia sebagai 1. Supervisor Laboratorium, R&D, Asisten Peneliti, Entrepreneur bidang analisis kimia. Adapun CPL Prodi Analisis Kimia yang dibebankan pada mata kuliah Keselamatan Kerja Laboratorium adalah sebagai berikut. Dengan menunjang tercapainya CPL yang dibebankan pada mata kuliah Keselamatan Kerja Laboratorium disampaikan secara sistematis untuk memberikan pengalaman dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan keselamatan kerja di laboratorium dengan bidang kajian, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, safety induction, identifikasi dan penilaian risiko di laboratorium, informasi bahaya bahan kimia, pengendalian bahaya bahan kimia, alat pelindung diri dan fasilitas keselamatan kerja laboratorium, prosedur penyimpanan bahan kimia, inspeksi K3, prosedur bekerja aman dengan alat dan bahan kimia, dengan CPMK sebagai berikut. Transfer pengetahuan kepada mahasiswa merupakan inti dari pendidikan. Pada awal perkuliahan, saya menyampaikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa yang mencakup 1. Identitas mata kuliah, yang kedua, deskripsi mata kuliah, yang ketiga, CPL yang dibebankan pada mata kuliah, keempat, CPMK dan sub-CPMK, kelima, tata tertib perkuliahan, 6. Ketentuan penilaian, 7. Pokok bahasan dan sub-pokok bahasan selama 16 kali pertemuan, dan sumber acuan. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah Keselamatan Kerja Laboratorium adalah metode Student Centered Learning dengan memposisikan siswa sebagai subjek utama dalam proses belajar mengajar. Dan sebagai dosen, saya berperan menjadi fasilitator agar mahasiswa dapat mengembangkan potensi dalam dirinya. Untuk menjangkau berbagai gaya belajar mahasiswa, digunakan berbagai kombinasi transfer knowledge, teknik seperti ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, demonstrasi, dan proyek. Yang kedua, memanfaatkan teknologi seperti presentasi, platform pembelajaran baik daring atau luring, menggunakan daring, menggunakan LMS maupun YouTube, dan simulasi untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Ketiga, mengkoneksikan dengan pengalaman mahasiswa untuk membantu mereka mengaitkan konsep dengan konteks nyata, yang keempat, mendorong diskusi di kelas yang melibatkan mahasiswa untuk berpikir secara kritis, menganalisis informasi, dan merumuskan argumen mereka sendiri. Adapun untuk asesmen atau penilaian mata kuliah, penilaian pembelajaran atau asesmen merupakan
pengumpulan dan penafsiran informasi tentang pencapaian siswa. Ini mencakup pengukuran kemajuan siswa, pemahaman konsep, dan keterampilan. Tujuan utama dari penilaian pembelajaran adalah untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru tentang sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai, serta untuk membantu dalam merancang dan menyesuaikan instruksi untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Bentuk penilaian pembelajaran yang digunakan meliputi penilaian formatif, penilaian sumatif, dan penilaian diagnostik. Aspek yang dinilai meliputi aktivitas partisipatif dengan bobot nilai minimal 50% dan ranah kognitif dengan bobot maksimal 50%. Pada aktivitas partisipatif dinilai kemampuan membuat laporan, mendesain PPT, kemampuan menyampaikan ide dan gagasan baik secara tulis maupun secara lisan. Teamwork, menghargai anggota kelompoknya, mempertahankan ide dan gagasan. Menghargai ide dan gagasan rekan kelompoknya. Pada ranah kognitif diperoleh dari UTS, UAS, kuis, dan tugas. Kuis diberikan untuk melihat kesiapan mahasiswa dalam menguasai materi yang akan dipraktikumkan. Sedangkan UTS dilakukan untuk menilai penguasaan materi pada kuliah periode pertemuan 1-7. Untuk UAS dilakukan untuk menilai penguasaan materi pada kuliah periode pertemuan 8 sampai pertemuan ke-18. Demikian yang saya sampaikan tentang rencana pembelajaran mata kuliah yang saya ampu pada Prodi Analisis Kimia Sekolah Vokasi IPB University. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan proses kegiatan mengajar saya di dalam kelas. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Pembelajaran mata kuliah pertemuan pertama. Nah, Ibu ingatkan kembali ya. Kemarin itu kita membahas definisi, kemudian yang kedua adalah peraturan K3, yang ketiga adalah faktor penyebab kecelakaan kerja, mengidentifikasi dan menganalisis bahaya dan resiko K3 di laboratorium. Nah, jadi untuk pertemuan ini ada 4 subbahasan. Yang pertama adalah kita akan belajar terkait pendahuluan terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua adalah pedoman identifikasi. Aku mau cerita dulu nih, ini sebagai pendahuluan. Mengapa kita harus mengidentifikasi bahaya atau resiko bahaya kimia. Nah, ini ceritanya di Jerman dulu itu anak-anak membersihkan mejanya nih. Jadi kalau Anda meja kotor, nah ini Anda bisa menggunakan apa? Etanol ya. Nah, kemudian itu etanol dibersihkan, ya. Etanol mejanya dibersihkan menggunakan etanol. Nah, tapi ruangannya tertutup seperti ini ya, mungkin tertutup. Nah, karena etanolnya ada di ruangan tersebut, sehingga ada salah satu siswa yang menyalakan korek api. Nah, apa yang terjadi? Terjadilah ledakan. Nah, dilaporkan bahwa terjadi 21 anak luka-luka dan 4 luka bakar sangat parah. Ya, berarti ini terjadi karena ketidaktahuan tentang informasi bahaya dari bahan tersebut, yaitu tadi etanol. Ya, jadi etanol itu ada sifat bahayanya, itu yang harus diketahui oleh Anda semua, ya, khususnya oleh mahasiswa analisis kimia. Ibu lanjutkan ke contoh yang kedua ya. Nah, ini di dekat-dekat kita ya, di Universitas Indonesia. Ini tahun 2015, mungkin ada yang pernah dengar ceritanya. Mungkin kalau ada yang pernah dengar nggak? Terjadi kecelakaan kerja di lab UI, di lab farmasi. Nah, pernah dengar nggak? Belum pernah. Nah, itu tahun 2015 ya. Nah, jadi ada ledakan ya. Itu alasannya kenapa? Jadi alasannya adalah memanaskan etanol. Jadi mereka itu menggunakan perangkat destilasi, kemudian menggunakan pelarut etanol, dan yang salahnya itu adalah menggunakan api terbuka. Nah,
Jadi Anda mengambil pembelajaran dari kasus ini sebagai pembelajaran kita bahwa kita tidak boleh di lab sendirian. Nah, mengapa tidak boleh di lab sendirian? Karena apabila kita terjadi kecelakaan, kita tidak akan ada yang menolong kita. Nah, makanya kan lab itu biasanya harus terlihat kacanya, ada kaca-kaca yang apa istilahnya transparan, bisa dilihat dari luar. Itu tujuannya untuk apa? Untuk melihat kondisi kita yang ada di dalam. Khawatirnya nanti terjadi kecelakaan kerja. Nah itu. Nah ini juga hampir sama sebetulnya, ini harusnya belajar dari yang ini tadi. Ini metodenya sama, metode Soclet, ya metode Soclet. Soclet atau Reflux? Soclet ya. Jadi dia menganalisis kadar lemak menggunakan metode Soclet. Nah, menggunakan api terbuka sehingga terjadilah ledakan. Faktanya kita berarti di laboratorium itu lebih berbahaya dibandingkan kita di rumah. Sebetulnya di rumah kita kan gas ada nggak gas di rumah? Ada. Terus ada apa lagi? Listrik berbahaya nggak sih? Berbahaya. Kemudian gas, listrik, sama api berbahaya nggak api? Berbahaya kan? Itu di rumah ada, berarti bisa terjadi kebakaran ya. Tapi potensi kebakarannya rendah dibandingkan dengan di lab kimia. Mengapa di lab kimia potensinya lebih besar? Karena ada bahan kimia. Kita harus kenal dulu dengan bahan kimia. Nah, sehingga ada metode yang harus Anda ingat. Bagaimana caranya untuk mengenal bahan kimia? Nah, dikenalkan dengan REM ini ya. R-nya dari recognize atau recognize itu apa? Kenali ya, kita mengenal, kemudian assess. Setelah mengenal kita nilai sifat bahaya bahan kimia. Setelah di assess, minimize, berarti kita minimalkan ya penggunaan bahan kimia tersebut. Kemudian satu lagi prepare for emergency. Jadi kita persiapkan jika ada bahaya. Nah ini adalah prinsip keselamatan. Jadi kita kenali. Makanya tadi terjadi kecelakaan yang etanol itu karena tidak mengenali sifat dari bahaya etanol. Ya. Kemudian kalau kita sudah mengenali baru assess nilai. Oh ini sifat bahayanya gimana nih? Ya, ke tubuh kita. Atau misalkan sifatnya potensinya apa? Apakah mudah terbakar? Apakah beracun? Ya seperti itu. Nah kemudian minimize berarti kita, nah makanya di lab itu bukan pelit ya istilahnya, ya enggak? Nah tapi kita itu harus apa istilahnya? Menggunakan bahan kimia secukupnya. Karena kalau terjadi kecelakaan, kalau dalam jumlah besar, resikonya juga besar. Ya seperti itu. Oke, kemudian persiapkan emergency. Oke. Jadi bagaimana kita menganalisis potensi bahaya di laboratorium? Nah, kita bisa menilainya ya, menilai resiko dengan mengkombinasikan tingkat keparahan dan frekuensi kecelakaan tersebut. Jadi itu ada dua tabel ya. Tabelnya yang pertama itu adalah tingkat keparahan, oke. Yang satu itu frekuensinya. Nah, misalkan kita terjadinya misalkan terkena apa? Tangan terkena bahan kimia ya. Tangan itu misalkan sering terjadi atau jarang. Misalkan kita kena bahan organik di tangan. Nah, kalau misalkan jarang berarti nomornya 1. Kan ya, tingkat keparahannya makin parah itu makin poinnya makin besar, makin tinggi. Nah, itu adalah nah, bagaimana kita mengenal resiko? Mengenal resiko dengan mengalihkan tingkat keparahan sama frekuensinya. Jadi vertikal adalah tingkat keparahan, sedangkan yang horizontal itu adalah tingkat ke frekuensinya. Nah, berarti itu Anda lihat 1 sampai 5 ya. Yang itu juga 1 sampai 5 kita kalikan. Kolom dengan kolom kalikan. 1 kali 1 1 ya. 1 kali 2 2 ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Berarti kalau nilainya 1 sampai 3 itu berarti resikonya low atau rendah. Ya, resikonya rendah. Tetapi kalau 4 sampai 9 misalkan tingkat keparahannya 4 ya. Kemudian tingkat keseringannya frekuensinya 4. Jadi 4 kali 4
16. Nah, 16 masuknya kemana? 16 masuknya adalah ke tinggi, resikonya tinggi berarti, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan tingkat keparahannya 5, frekuensinya 5, berarti 5 kali 5 25, itu ekstrim resikonya, ya. Jadi ekstrim. Sekarang kita akan membuat sheet, ya, atau membuat laporan, ya, bagaimana kita cara melaporkan tingkat nilai risiko dari bahan kimia, ya, atau saat kita bekerja dengan bahan kimia, bagaimana risikonya. Nah, kita bisa melaporkan dengan yang dinamakan dengan JSA atau job sheet analysis, ya, di mana job sheet analysis ini kita buat jika pada kasus tertentu, misalkan praktikum tertentu saja, ya, misalkan kita melakukan H2SO4, JSA-nya bagaimana, ya. Nah, ada juga yang dikenal dengan hiradisi. Nah, ini biasanya diaplikasikan di di perusahaan-perusahaan itu sudah membuat hiradisi. Jadi ini sebagai bekal Anda nanti masuk ke dunia kerja, ya. Ibu lihat rata-rata ahli kimianya ini membuat hiradisi, pasti ada hiradisinya. Kemarin kebetulan tahun kemarin itu melibatkan pakar, ya, jadi kita ada pakar yang mengajar. Nah, mereka memperlihatkan hiradisi. Nah, apa itu hiradisi? Hiradisi itu adalah H-nya dari Hasan, I-nya identification, A-nya assess, kemudian HIR, A-nya R-nya risk dulu, ya, R-nya risk, A-nya assess, kemudian D-nya determination, C-nya control. Jadi itu hiradisi, ya, hazard identifikasi, risk assessment, kemudian determination, control, ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita membuat JSA, job sheet analysis. Jadi misalkan kita di sini praktikum organik ingin bekerja dengan nitrobenzen. Nah, dengan nitrobenzen ini apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempersiapkan terlebih dahulu, ya, persiapan prepare. Nah, prepare-nya yang pertama itu adalah memakai alat pelindung diri. Misalkan kita dalam persiapan harus menggunakan APD. Dalam mempersiapkan kan kita harus mengambil alat-alat dulu, ya, mengambil bahan-bahan kimia. Oke? Nah, dalam mengambil alat-alat dan bahan-bahan kimia itu kita kenapa harus pakai APD sarung tangan? Misalkan kaca, takut terkena pecahan kaca. Jadi takut terkena pecahan kaca. Sering nggak terkena pecahan kaca? Tidak. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Oke. Bahayanya kalau kena pecahan kaca parah nggak? 1, 2, 3, 4, 5. 2. Oke. Berarti 1 dikali 2? 2. Berarti kalau 1 dikali 2 isinya 2. Kalau 2 itu berarti resikonya rendah atau low. Ya, seperti itu. Nah, misalkan yang lain-lain, ya. Nah, misalkan ibu supaya contoh nih, nanti ada yang menentukan ini contoh apa ini. Nah, di sini contohnya di sini ada membuat di reagen NaOH. Nah, katanya berarti di sini keseringannya 3. Reagen NaOH. NaOH sifatnya apa? Basah, sifat iritasi, kita, ya, iritasi, mengiritasi karena sifatnya korosif, ya, bisa mengiritasi kulit kita, ya. Oke. Nah, itu berarti kalau misalkan NaOH tersebut sifat iritasi berarti nilainya 2, ya. Untuk selanjutnya kita diskusi kelompok, ya. Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Silakan. Ini kelompok 1 5, nanti 2 grup. Nah, yang kelompok 1 itu nanti harus menganalisis penggunaan
Itu berarti 6 ya. Ada seperti tadi, kalau yang tadi itu tergantung metode ya. Ini gimana? Kalau ada pemanasan, tanpa pemanasan, menggunakan lemari asam, tanpa menggunakan lemari asam, itu bagaimana? Kalau tanpa menggunakan lemari asam nih, jadi nilainya akan beda ya. Jadi berapa? Jadi bisa dari tingkat keparahannya itu mungkin dinilai 3. Kemudian dari frekuensinya itu juga salah satu bahaya bisa dinilai 4 Ibu. Jadi nanti jika dikalikan itu ada nilainya 12 sehingga masih tergolong Iya, 12 ya, betul. Nah, untuk minggu depan jadi ada tugas. Nah, tugasnya apa? Jadi tugasnya silakan identifikasi potensi bahaya menggunakan job sheet analisis ya, praktikum kimia fundamental. Jadi ini nanti Anda presentasikan minggu depan. Oke, baik. Ada yang mau membuat kesimpulan nggak? Coba apa yang dipelajari hari